Situs purbakala dengan 8 umpak sederhana ini berada di Dusun Sukorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Situs Grobogan ini dinamakan demikian karena situs peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit ini berada di Desa Grobogan. Grobogan sendiri adalah nama salah satu desa yang ada di Mojowarno. Nama Grobogan sendiri memiliki kesamaan dengan nama sebuah kota berbentuk kabupaten di Jawa Tengah. Grobogan di Jawa Tengah juga memiliki banyak peninggalan sejarah maupun prasejarah. Peninggalan sejarah di sana berasal dari Kerajaan Mataram Kamulan yang merupakan cikal bakal Mataram kuno di Jombang. Mataram kuno yang disebut juga Kerajaan Medang ini juga menjadi cikal bakal hampir semua kerajaan besar di Jawa Timur termasuk Majapahit Wilwatikta. Lokasi situs Grobogan di Jombang ini tak jauh dari lokasi Yoni Gambar dan masih satu desa dengan warna wisata Sumberboto. Situs Grobogan terdiri dari 8 umpak batu berbahan batu andesit. Umpak sendiri adalah batu yang dijadikan alas tiang batu sendi seperti sebuah pilar. Biasanya di bagian bawahnya terdapat pondasi penyangga tiang dan itulah fungsi umpak. Terdapat cekungan berbentuk persegi di bagian atas umpak-umpak kuno ini yang diduga sebagai lubang untuk meletakkan tiang pancang. Tiang pancangnya sendiri diperkirakan tidak terbuat dari batu andesit, tapi terbuat dari sesuatu yang sudah lapuk seperti kayu, sehingga kondisinya sudah tidak diketahui lagi bentuknya karena mungkin sudah hilang atau hancur termakan usia. Karena situs Grobogan ini tidak memiliki cungkup di atasnya seperti situs Yoni Gambar, situs berbahan batu andesit ini sering kehujanan. Umpak-umpak ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, namun ukurannya memang cukup besar bila dijadikan pondasi tiang penyangga. Umpak terkecil memiliki ukuran kira-kira setinggi lutut wanita, sehingga lubang persegi di tiap umpak terisi air bekas hujan. Meski demikian, umpak-umpak bersejarah ini tidak terlalu berjamur dan dalam kondisi yang baik. Tinggi perkiraan sekitar 75 cm. Jadi bisa dibayangkan bila pondasi tiangnya saja berukuran begitu besar, betapa tinggi-tingginya dan megahnya bangunan ini pada dulunya. Meski ukurannya yang berbeda-beda, secara garis besar umpak-umpak ini memiliki tipikal bentuk yang sama. Bagian atasnya berbentuk segi 8, mirip dengan logo Wilwatikta yang juga punya sip segi 8. Sedangkan di bagian bawahnya berbentuk persegi. Di tiap bagian sisi sampingnya permukaan diukir dengan pahatan sederhana. Dulunya umpak-umpak ini terbengkalai di tempatnya di sawah. Benda purbakala ini tersebar di beberapa tempat yang masuk dalam lingkup lahan yang dimiliki oleh leluhur Pak Ainun Najib. Secara turun-temurun keluarga Pak Ainun Najib pun sudah merawatnya, hingga Balai Pelestari Purbakala Trowulan datang melakukan pengamatan. Kemudian ditetapkanlah situs yang berada di lahan keluarga ini sebagai situs Grobogan dan dipasang tanda peringatan maupun papan nama. Yang sayangnya papan nama ini pun terlihat sudah lapuk tiang-tiangnya. Umpak-umpak tersebut kemudian digabungkan dalam satu lokasi. Ketika ada bangunan, lalu situs berumpak ini lokasinya dipindahkan dan dijadikan satu di pelataran masjid.
7 umpak disandingkan berjajar, 3 deret umpak dan deretan lainnya berupa 4 umpak tampak berdampingan. Tersisa 1 tempat umpak, namun terlihat 1 umpak berdiri terpisah dari rekan-rekannya. Kami mengira 1 umpak khusus ini letaknya masih asli dari tempat awalnya. Namun ternyata pendapat kami salah. 1 umpak penyendiri ini rupanya punya cerita tersendiri dari kisah yang dituturkan juru pelihara. Waktu umpak 1 ini pernah dipindahkan. Lalu esok paginya 1 umpak menyendiri ini berada di tempat yang berbeda dengan rekan-rekannya. Entah siapa yang memindahkan. Di lain kesempatan, Pak Ainun bersama para kru kembali memindahkan 1 umpak menyendiri itu, bersanding bersama kawan-kawannya. Kembali 1 umpak menyendiri itu didapati sudah berpindah tempat keesokan harinya. Umpak penyendiri itu kembali di tempat yang sama yang berbeda dari rekan-rekannya. Kejadian ini berulang hingga 2 kali, yang akhirnya juru pelihara membiarkan, atau bisa jadi karena susah dipindahkan sehingga dibiarkan terpisah. Di balik kisah mistis yang menyelimuti umpak penyendiri ini, masih ada misteri yang belum terpecahkan mengenai situs Grobogan. Beberapa peneliti maupun ilmuwan Belanda sudah beberapa kali mengunjungi lokasi ini untuk melakukan pengamatan dengan melihat catatan-catatan kuno peninggalan era Wilwatikta. Bila memang umpak-umpak ini adalah penyangga tiang dari semacam bangunan, meski pilarnya sendiri sudah hilang dan bagian atasnya pun sudah tidak bisa diketahui bentuknya lagi, dengan melihat ukurannya yang begitu besar, kita pun bisa memastikan dulunya di sini ada bangunan yang cukup besar